Cinta Bernoda Darah, Jilid 9 Bagian 2. Tar tar tar, cambuk atau pecut panjang di tangan Kau Bian Cincin berbunyi 3 kali. Kakek ini sudah melangkah maju sambil membentak, "Pak Sintung, terimalah hukuman bengkau." Pak Sintung tertawa bergelak dan melihat gulungan sinar hitam kecil panjang yang mengeluarkan suara bercuitan menyambar ke arahnya. Cepat ia mengangkat tongkat kirinya menangkis. Terdengar bunyi nyaring sekali ketika dua senjata ini beradu, disusul mengebulnya asap putih. Agaknya saking kerasnya pertemuan pecut dan tongkat, sampai mengakibatkan panas yang hampir membakar tongkat. Pak Sintung terhuyung-huyung ke belakang, namun segera dapat membalas dengan serangan tongkat kanan lalu disusul lagi dengan tongkat kiri. Hebat dan aneh memang serangan Pak Sintung. Tongkat-tongkat itu adalah pengganti kakinya, akan tetapi ia dapat mempergunakannya susul-menyusul sehingga seakan-akan tubuhnya tergantung di udara tanpa kaki. Tidak saja serangan-serangannya cepat dan aneh gerakannya, akan tetapi juga kedua batang tongkat itu menyambar dengan hawa pukulan dahsyat sehingga para penonton deretan terdepan merasa betapa angin pukulan menyambar-nyambar menggerakkan rambut dan baju mereka. Dari sini saja sudah dapat dibuktikan bahwa julukan Pak Sintung atau tongkat sakti dari utara tidaklah kosong belaka. Akan tetapi ternyata wakil bengkau itu pun amat hebat kepandaiannya, malah agaknya menang setingkat dibandingkan dengan Pak Sintung. Kau Bian Cincin adalah adik seperguruan mendiang Pat Jiu Sin Ong dan ketua bengkau yang sekarang. Ilmu silatnya tinggi sekali, maka kakak seperguruannya mempercayakan semua urusan penting kepadanya. Pecut di tangan kakek ini tampaknya memang hanya sebuah pecut biasa yang seringkali dipergunakan oleh penggembala-penggembala kerbau menggiring ternak ke kandang. Memang di waktu menganggur, Kau Bian Cincin suka menggembala kerbau-kerbaunya yang berjumlah banyak. Akan tetapi ia bukanlah penggembala biasa, dan tentu saja pecutnya juga bukan pecut biasa, melainkan sebuah cambuk yang terbuat dari rambut monyet besar yang hanya terdapat di pegunungan Himalaya. Cambuknya ini tidak dapat terbabat putus oleh senjata tajam manapun juga dan mengandung hawa panas seperti api ketika digerakkan untuk menyerang, sebaliknya di waktu dipergunakan untuk menangkis, mengandung hawa lemas dingin sehingga mudah menyedot habis tenaga serangan lawan. Betapapun pandainya, menghadapi Pak Sintung, Kau Bian Cincin bertemu dengan lawan tangguh yang tidak mudah ia kalahkan begitu saja. Tongkat dan cambuk saling sambar berganti-ganti merupakan tangan-tangan maut yang pasti akan merenggut nyawa apabila lengah sedikit saja. Puluhan jurus telah lewat dan sedikit demi sedikit Kau Bian Cincin mendesak lawannya. Gulungan sinar hitam dari pecutnya makin melebar, membentuk lingkaran-lingkaran yang mengurung lawan sehingga sinar tongkat dari Pak Sintung makin menyempit dan kehilangan ruang gerak. Ciut, tiba-tiba cambuk itu berubah menjadi sebuah lingkaran besar, memutar-mutar mengitari dua pasang tongkat. Baiknya Pak Sintung segera cepat dapat merenggut lepas tongkat kirinya karena kalau sampai kedua tongkat yang menggantikan kedua kaki itu terlibat pecut, tentu ia akan roboh karena tidak berkaki lagi. Akan tetapi tongkat kanannya telah terlibat pecut sedemikian eratnya sehingga tidak akan mungkin terlepas lagi. Pak Sintung mengeluarkan bentakan keras sekali sambil menggerakkan tongkat kanannya. Ia telah mengerahkan seluruh tenaga yang ada padanya untuk merenggut lepas tongkatnya dan, bukan tongkatnya yang terlepas melainkan tubuh Kau Bian Cincin yang terlempar ke atas berikut pecut dan tongkat itu. Tongkatnya tidak terlepas dari libatan pecut, melainkan terlepas dari pegangannya. Kiranya ketika ia mengerahkan tenaga yang amat kuat untuk merenggut tongkat ke atas, Kau Bian Cincin mempergunakan kepandaiannya melompat ke atas dan tenaga renggutan lawannya ia tambahi dengan tenaganya sendiri untuk merampas tongkat. Kemudian, selagi Pak Sintung kaget dan terkesiap, dari atas udara Kau Bian Cincin menggerakkan tangan kanannya. Tongkat yang tadinya terlibat pecut, kini meluncur bagaikan anak panah terlepas dari busurnya, tak dapat dicegah oleh apapun juga. Pak Sintung yang hanya berdiri di atas sebatang tongkat, tidak mampu menangkis atau mengelak lagi karena tidak keburu, maka terdengar suara mengerikan ketika tongkatnya sendiri menerobos dadanya sehingga tembus. Tubuhnya terjengkang ke belakang, akan tetapi tidak terus rebah melainkan tertahan oleh tongkat yang menembus dadanya, sehingga tubuh itu seakan-akan bersandar. Ia mati seketika, tubuhnya bagian depan tiada tanda darah sama sekali, akan tetapi dari punggungnya mengucur darah di sepanjang tongkat yang menahan tubuhnya. 6 orang hitan yang melihat keadaan pemimpin mereka seperti itu, segera maju menyerbu Kau Bian Cincin. Kakek ini dengan tenangnya menggerakkan cambuknya dan tar-tar-tar, terdengar bunyi 6 kali dan 6 orang hitan itu roboh tak berkutik lagi karena nyawa mereka pun sudah menyusul Pak Sintung. Hening di sekeliling tempat itu,
akan tetapi hanya untuk sesaat setelah 6 orang itu roboh. Semua mata memandang ke arah 7 sosok mayat yang malang melintang di atas tanah. Kau Bian Cincin menghela napas panjang sambil mengikatkan cambuknya di pinggang, membuka kapingnya dan mengebuti dada dan muka dengan kaping. Rambutnya sudah 2 warna, panjang dan digelung ke atas seperti seorang tosu. Kalau tadi ia tampak angker berwibawa dengan kaping, sekarang ia tampak alim seperti seorang pertapa. Belasan orang telah melangkah maju. Kau Bian Cincin memandang dan ternyata mereka ini adalah Pek Bin Chiangkun perwira tinggi wakil Khitan dan para pengawalnya. Semua tamu makin tegang, mengira bahwa wakil-wakil Khitan tentu akan menuntut balas, pertempuran akan makin menghebat. Akan tetapi mereka keliru. Pek Bin Chiangkun menjura ke arah Kau Bian Cincin dan berkata, suaranya lantang, tegas, tapi sama sekali tidak membayangkan kemarahan. Cincin, Pasintung dan 6 orang pembantunya telah melakukan kesalahan terhadap Beng Kau dan telah terhukum mati. Akan tetapi menurut penilaian kami, mereka mati sebagai laki-laki sejati dan karena mereka adalah orang-orang Khitan, kami akan membawa pergi dan mengurus jenazah mereka. Ini bukan permintaan melainkan pemberitahuan karena apapun yang terjadi, kami akan melakukannya juga, kalau perlu dengan taruhan nyawa. Sekarang izinkan kami pergi dan terima kasih atas penyambutan kerajaan Nanchao dan juga Beng Kau selama kami menjadi tamu di sini. Ia menjura dengan hormat. Kau Bian Cincin balas menjura dan berkata, nadanya menyesal. Mereka memang orang-orang gagah, dan Chiangkun memang berhak mengurus mayat mereka. Maaf akan semua peristiwa yang sesungguhnya tidak kami kehendaki ini. Sebagai wakil Beng Kau saya haturkan terima kasih dan selamat jalan. Pek Bin Chiangkun memberi hormat ke arah ketua Beng Kau dan juga ke arah Kaisar Nanchao yang semenjak tadi duduk dan menonton penuh perhatian. Kemudian perwira Khitan ini memimpin anak buahnya membawa pergi 7 mayat itu pergi meninggalkan Nanchao. Seperginya rombongan ini, para tamu menjadi berisik, apalagi ketika mereka melihat munculnya pengemis mata satu It Gan Kai Ong secara tiba-tiba. Kakek pengemis ini tahu-tahu sudah berada di depan Kau Bian Cincin dan mengeluarkan suara mengejek. Aha, Beng Kau telah memperlakukan para tamunya dengan baik sekali, sekalian memperlihatkan kehebatan Beng Kau. Agaknya Pat Jiu Sin Ong sejak dulu haus darah sehingga untuk menyembahyangi rohnya pun harus mempergunakan darah 7 orang manusia. Hehehe. Sirap semua suara berisik tadi dan keadaan kembali menjadi tegang. Apalagi ketika di belakang It Gan Kai Ong itu tampak 2 orang tokoh mengerikan, 2 orang di antara Tian Teliok Koai, yaitu Toat Beng Koai Jin si iblis berpunuk dan Tok Sim Lotong yang membawa-bawa ular. Iblis kakak beradik ini hanya berdiri sambil memandang liar dan kadang-kadang saling pandang dan tertawa-tawa. Benar-benar mereka ini merupakan manusia-manusia yang tidak normal dan amat menyeramkan. Melihat munculnya It Gan Kai Ong sudah mendatangkan rasa marah di dalam hati Kau Bian Cincin, apalagi mendengar ucapannya yang mengejek dan menghina tadi. Dengan muka merah dan suara lantang wakil ketua Beng Kau itu berkata, sambil memandang sekeliling. It Gan Kai Ong, kami tahu bahwa kau datang ke sini dengan niat busuk yang sedianya akan kami rahasiakan. Akan tetapi karena kau telah membuka mulut, biarlah aku menjawabmu. Orang-orang dari Khitan, biarpun mereka melakukan kesalahan terhadap Beng Kau, namun harus kami akui bahwa mereka adalah manusia-manusia jantan yang patut dihormati, kecuali Hek Giam Lo si curang. Akan tetapi, kami sama sekali tidak dapat menghormat dan menghargai orang macam It Gan Kai Ong dan sekutunya yang datang dihormat sebagai tamu akan tetapi sebaliknya melakukan usaha-usaha khianat untuk merusak nama baik Nanchao dan Beng Kau. It Gan Kai Ong, apakah kau hendak menyangkal kata-kataku? Kau Bian Cincin memandang tajam, berdiri tegak dan gagah. It Gan Kai Ong menyeringai. Matanya yang hanya sebuah itu melayang ke arah Kaisar Nanchao dan ketua Beng Kau yang tetap duduk diam tak bergerak. Kemudian ia menotok-notokkan tongkatnya ke atas tanah dan meludah ke kiri. Cuh, anak kecil bicara besar. Tuduhanmu membabi buta itu apa buktinya? Kau Bian Cincin memutar tubuh ke arah ketua Beng Kau dan Kaisar Nanchao yang duduk bersanding. Kau Cu, bolehkan Xiao membuka sekalian semua rahasia agar didengar oleh para tamu yang terhormat? Beng Kau Cu Liu mau bicara perlahan dengan Kaisar, agaknya mereka berunding, kemudian keduanya mengangguk. Kau Bian Cincin kembali menghadapi It Gan Kai Ong, lalu berkata lantang. Harap para tamu mendengarnya, di antara Cui atau tuan-tuan sekalian yang hadir sebagai tamu terhormat dan datang dengan hati bersih, terdapat orang-orang yang datang dengan membawa niat busuk, di antaranya It Gan Kai Ong.
Ada usaha mengadu domba kita dengan Kerajaan Sung, dengan cara mencuri sebagian barang sumbangan Kerajaan Sung dan mengganti batu-batu pemata dengan batu-batu biasa. Ini adalah hasil kerja orang-orang Hohan yang dalam hal ini masih dapat kami maafkan dan kami telah menghukum orang-orang kami sendiri yang bersekutu dengan orang-orang Hohan, mengingat bahwa maksud dari Hohan hanya hendak menarik kami menjadi sekutunya dalam memusuhi Kerajaan Sung. Akan tetapi ada usaha yang lebih busuk lagi dalam hal memusuhi Kerajaan Sung, yaitu ada usaha untuk meracuni semua wakil dari Kerajaan Sung. Semua tamu menjadi berisik, kagetlah mereka bahwa diam-diam telah terjadi hal yang demikian hebat. Padahal suasananya tetap gembira dan tenang saja. Hal ini membuktikan bahwa Nan Chao di bawah Beng Kou benar-benar pandai menyimpan rahasia dan pandai pula mengatasi keadaan. It Gan Kai Ong hanya menyeringai dan kadang-kadang meludah ke kanan kiri seperti sengaja hendak menghina si pembicara. Baiknya usaha busuk itu dapat digagalkan oleh Empek Gan yang mulia. Semua orang tertawa dan mata mereka mencari-cari, namun tidak tampak mata hidung Empek Gan. Siapakah yang melakukan usaha busuk ini? Tidak lain adalah kaki tangan It Gan Kai Ong. Malah Toksim Lotong juga telah dipergunakan untuk menghalang-halangi campur tangan Empek Gan. Semua orang memandang kakek tinggi kurus bersikap kanak-kanak yang telanjang, tapi iblis ini tidak mempedulikan itu semua, enak-enak bermain dengan ularnya. Adapun It Gan Kai Ong kembali menotokkan tongkatnya ke tanah. Kau Bian Cincin, jangan sembarangan membuka mulut. Apa buktinya tuduhan-tuduhan itu? Mata yang tinggal sebelah itu mengeluarkan sinar kemarahan. Kau Bian Cincin tersenyum. Buktinya memang sukar diadakan karena kami telah membunuh orang-orang kami sendiri yang berkhianat dan dapat kau pikat untuk bersekutu. Akan tetapi, It Gan Kai Ong, ada sebuah perbuatan lagi yang jahat dan dapat dibuktikan. Kau telah menculik puteri Beng Kou Chu. Orang-orang menjadi ribut lagi. Tentu saja mereka semua tahu siapa puteri Beng Kou Chu, yaitu gadis cantik jelita yang menjadi penyambut tamu, gadis yang pakaiannya hitam putih dan aneh. Akan tetapi It Gan Kai Ong tetap terkekeh mengejek. Omongan bau, semua omonganmu bau dan bohong. Tidak ada saksi, tidak ada bukti. Apakah Beng Kou bisanya hanya menuduh dan memfitnah tanpa bukti? Tiba-tiba terdengar suara merdu nyaring, aku di sini, kakek jahat. Apakah kau hendak menyangkal lagi? Dan dari sebelah dalam ruangan berlarilah Liu Hawei bersama Busin menuju ke pekarangan itu. Kiranya tadi ketika It Gan Kai Ong muncul, Liu Hawei cepat mencari Busin dan memberi isyarat kepada pemuda ini untuk menyembunyikan diri, menanti saat baik untuk muncul membantu paman gurunya membuka rahasia It Gan Kai Ong. Melihat munculnya gadis itu, bukan main kaget dan herannya It Gan Kai Ong sehingga ia berdiri memandang dengan mulut bengong. Tiba-tiba kakek pengemis itu tertawa terkekeh-kekeh. Ho, sama sekali tidak ada hubungannya. Nona ini kutahan karena memang dia berani menyerang teman-temanku. Tentang meracuni utusan Sung, hahaha, orang Beng Kou, apakah kau sudah mabuk? Aku orang dari kerajaan Wu Yue yang selalu menjadi sahabat Sung sejak dahulu, malah aku pun sudah banyak membantu kerajaan Sung. Mana mungkin aku berusaha mengganggu utusan Sung? Harap saudara-saudara utusan kerajaan Sung memberi penjelasan. Matanya yang hanya sebuah itu mencari-cari di antara tamu. Dua orang panglima dari kerajaan Sung melompat ke depan. Mereka ini adalah perwira tinggi Aoyang Xuan dan pembantunya, Tan Hun. Aoyang Xuan sejenak memandang ke arah It Gan Kai Ong, kemudian menghadapi Kau Bian Cincin sambil berkata, Cincin, memang ada usaha untuk meracuni kami. Akan tetapi kami dapat memastikan bahwa bukan It Gan Kai Ong yang melakukannya, juga kami tak dapat menduga beliau mencampuri urusan busuk ini, karena beliau adalah sahabat baik kami. Terus terang saja, secara diam-diam It Gan Kai Ong malah ikut mengawasi dan melindungi barang sumbangan kami, dari utara ke sini. It Gan Kai Ong tertawa lagi terbahak-bahak. Ho, bukankah jelas sekarang bahwa Beng Kou memfitnah orang? Siapa tidak mengerti akan akal busuk ini? Ho, bagi orang yang otaknya beku, tentu saja mudah dikelabui dan mengira Beng Kou merupakan tuan rumah yang paling bersih dan baik. Akan tetapi sebetulnya semua telah diatur. Siapa tidak tahu bahwa kehilangan emas permata sumbangan kerajaan Sung itu sebetulnya dilakukan oleh orang-orang Beng Kou sendiri? Semua sudah mendengar tentang peti mati yang berisi mayat orang Beng Kou sendiri, keributan yang terjadi di rumah pemodokan utusan Hohan. Dua orang Beng Kou, kabarnya bernama Su Banqi dan Ciu Kang, dibunuh oleh peti mati hidup. Ho, siapa lagi si peti mati hidup kalau bukan si iblis Cui Beng Kui atau iblis pengejar roh? Dan sudah lama dunia Kang Ou menduga bahwa Cui Beng Kui adalah orang Beng Kou.
Kemudian terdengar lagi dua orang pelayan yang melayani utusan Sung berusaha meracuni para tamu dari Sung, juga terbunuh mati oleh Kau Bian Cincin sendiri. Apa artinya ini semua? Bukan lain karena semua itu adalah akal busuk orang-orang Bengkau sendiri yang diatur oleh Kau Bian Cincin. Hening di situ setelah mendengar ucapan panjang lebar ini. Hebat, pikir para tamu. Keadaan diputar balik, kalau tadi Itgan Kaiong dituduh, sekarang si kakek mata satu berbalik menjadi penuduh dan menimpakan semua kesalahan kepada Bengkau. Suasana menjadi tegang sekali dan kini semua mata ditujukan kepada Kau Bian Cincin untuk mendengar apa yang akan menjadi jawaban wakil ketua Bengkau itu. Itgan Kaiong, tidak percuma kau dijuluki seorang di antara Tian Te Liok Koai, jawab Kau Bian Cincin. Akan tetapi semua omonganmu hanya pemutar-balikan fakta belaka, tanpa dasar dan bukti. Ho, dengar baik-baik, Kau Bian Cincin. Kau menuduh yang bukan-bukan kepada para tamu yang jauh-jauh datang untuk menyampaikan hormat. Kalau memang semua ini bukan buatan Bengkau sendiri, mengapa semua orang yang bersalah dibunuh? Coba yang mencuri barang sumbangan, yang menaruh racun pada makanan, tidak dibunuh, tentu mereka dapat dipaksa mengaku siapa yang berdiri di balik ini semua. Tapi Cui Bengkui serta-merta membunuh dua orang murid Bengkau, dan kau sendiri membunuh dua orang pelayan. Terang sekali kau memang sengaja mengatur ini untuk mengadu domba para utusan agar negara-negara dan kerajaan-kerajaan saling bermusuhan. Kalau kerajaan-kerajaan lain bermusuhan dan lemah, tentu Bengkau akan menjagoi dunia. Siapa tidak tahu akan akal busukmu? Para tamu menjadi ribut saling bicara sendiri ketika mendengar ucapan ini, ada yang membenarkan Itgan Kaiong, ada pula yang menentangnya. Agaknya Kau Bian Cincin yang pendiam dan tenang itu kalah bicara oleh si raja pengemis. Tiba-tiba terdengar suara orang tertawa dan tahu-tahu seorang pemuda berpakaian sastrawan, bertubuh tinggi tegap bermuka tampan, telah berada di situ dan berkata, Itgan Kaiong, di mana-mana kau menimbulkan keributan belaka. Kepada orang lain kau boleh memutar lidah, akan tetapi kepadaku tidak mungkin. Aku sudah mengenal isi perutmu. Suling emas, kau mau apa? Urusan ini tidak ada sangkut pautnya denganmu. Ataukah sekarang pendekar gagah perkasa suling emas telah menjadi kaki tangan Bengkau pula, ejek Itgan Kaiong. Toat Bengkoai Jin mengeluarkan suara menggereng ketika melihat campur tangannya suling emas sambil berkata, suling emas masih ada perhitungan denganku. Suling emas tidak mempedulikan kakek telanjang berpunuk, juga tidak pedulikan ejekan Itgan Kaiong, melainkan ia memandang ke arah para tamu yang kini sudah memenuhi tempat itu sambil berkata, Cui sekalian sudah mengenal akan watak jahat iblis ini, maka harap jangan mempercaya ocehannya. Pada hakikatnya, dia diperalat oleh muridnya yang bernama Sumaboan. Siapa tidak mengenal putra pangeran ini di kerajaan Sung? Sumaboan itulah, dengan bantuan gurunya ini, berusaha menggunakan akal untuk mengadu domba kerajaan-kerajaan dengan kerajaan Sung agar kerajaan Sung menjadi lemah dan dia berkesempatan merebut tahta kerajaan. Xiao atau aku mempunyai hubungan baik dengan Panglima-Panglima Sung, tahu benar akan keadaan di sana dan sudah lama aku mengawas-awasi jejak guru dan murid pengkhianat ini. Suling emas, tutup mulutmu. Kalau kau hendak mencari perkara denganku, tak perlu di sini. Kau ini seorang jantan atau seorang perempuan bawel? Ataukah kau sudah diperalat pula oleh Bengkau? Ho, agaknya ada sesuatu rahasia di antara kau dan Bengkau. Majulah, jangan kira aku takut terhadapmu. Kau tadi bilang, bukan di sini tempat kita bertanding. Mari kita pilih tempat yang sunyi, jangan di tempat suci ini. Tempat suci? Bengkau suci? Ho, siapa tidak tahu akan rahasia Bengkau yang kotor? Itgan Kaiong yang kini merasa terdesak sengaja hendak merendahkan Bengkau agar para tamu lebih percaya kepadanya. Siapa tidak mendengar akan keganasan mendiang Pat Jiu Sin Ong? Siapa pula tidak mendengar sepak terjang puterinya, Tok Xiao Kui Liu Lucian? Hahaha, setan cilik yang cantik itu, yang menjatuhkan hati banyak laki-laki yang jahat seperti setan berbisa. Tiba-tiba semua orang terkejut karena secara mengherankan sekali, dari dalam ruangan itu terdengar suara melengking tinggi, disusul dengan munculnya sebuah peti mati yang berloncat-loncatan, berguling-gulingan secara cepat dan aneh ke tempat itu. Sambil bergerak meloncat-loncat, peti mati ini mengeluarkan bunyi melengking tinggi menyedihkan, namun yang membuat banyak tamu yang kurang tinggi kepandaiannya, roboh lemas di atas tanah. Suara itu seakan-akan menusuk hati mereka dan melumpuhkan kedua kaki. Hanya mereka yang sinkangnya sudah kuat, cepat mengerahkan tenaga dalam untuk melindungi jantung dan menahan getaran yang melumpuhkan ini. Cui Bengkui, ho, akhirnya kau muncul juga.
It Gan Kai Ong sambil tertawa-tawa girang. Nah, sekarang yang hadir semua dapat menyaksikan bahwa Beng Kau adalah tempat sembunyi Cui Beng Kui. Apakah ini bukan menjadi tanda benarnya dugaanku tadi? Peti mati itu kini terletak di pekarangan, 4 meter jauhnya dari It Gan Kai Ong. Suara melengking berhenti dan diganti suara yang agaknya terdengar dari dunia lain, bergema menyeramkan. It Gan Kai Ong manusia sombong? Mulut kotormu menyinggung-nyinggung nama wanita yang semulianya di dunia ini, tak mungkin aku mendiamkannya begitu saja. It Gan Kai Ong, hari ini adalah hari kematianmu, bersiaplah. It Gan Kai Ong adalah seorang di antara 6 iblis, tentu saja ia sama sekali tidak gentar menghadapi ucapan ini. Malah ia tertawa terpingkal-pingkal, menotok-notokkan tongkatnya ke tanah, lalu berkata sambil meludah. Cui Beng Kui, bukan aku yang akan mati, akan tetapi peti matimu kini betul-betul akan terisi mayat. Cuh cuh cuh, 3 kali ia meludah ke arah peti mati, akan tetapi 3 kali pula ludahnya menyeleweng, tidak mengenai peti mati melainkan mengenai tanah yang berlubang-lubang oleh air ludahnya. Kerit, tutup peti mati terbuka perlahan dari dalam. Semua tamu, terutama yang muda-muda dan bukan jago kawakan menjadi pucat memandang ke arah peti mati. Juga para jagoan tua yang sudah lama mendengar nama Cui Beng Kui memandang penuh perhatian, hati mereka tegang. Selamanya belum pernah iblis ini keluar dari peti mati, selalu kalau beraksi, tentu dari peti matinya. Sekarang peti mati terbuka, Cui Beng Kui akan tampak wujudnya, siapa yang tidak akan tegang hatinya. Bahkan para tokoh Bengko sendiri menjadi tegang, memandang penuh perhatian. Munculnya Cui Beng Kui ini tadi saja sudah mengherankan hati para pimpinan Bengkau dan juga kaisar sendiri, karena hal ini tidak mereka duga-duga. Selama ini sepak terjang Cui Beng Kui penuh rahasia dan tak ada yang tahu di mana ia bersembunyi. Tutup peti mati terbuka makin lebar, perlahan-lahan dan mengeluarkan bunyi. Mula-mula tampak sebuah lengan yang kurus dan berkulit putih pucat penuh keriput, dengan kuku-kuku jari tangan yang panjang-panjang. Lengan ini menutup peti, terus menyangga ke atas sehingga tutup itu akhirnya terbuka semua. Semua mata memandang, leher memanjang dan sesosok tubuh yang tinggi kurus bangkit dari dalam peti mati. Bagi penonton yang kurang kuat hatinya, penglihatan ini akan cukup membuat ia roboh pingsan saking ngeri dan takutnya. Cui Beng Kui kiranya seorang laki-laki yang kepalanya gundul, mukanya pucat seperti muka mayat, pakaiannya putih hanya merupakan kain putih dibelit-belitkan di tubuh, dari lutut sampai ke leher, kaki dan lengannya telanjang dan kurus sekali seperti tampak tulang-tulangnya membayang di balik kulit keriput dan tipis. Seperti juga kuku-kuku jari tangannya, kuku kakinya juga panjang, runcing melengkung. Yang menarik adalah sikap Kaisar Nanchao dan Ketua Bengkau. Mereka tiba-tiba melompat berdiri, mata terbelalak dan muka berubah. Kau, Tai Kun, seru Bengkau Culiumo, matanya memandang seperti tak percaya. Ma Chiang Kun atau Panglima Ma. Kaisar Nanchao juga berseru perlahan. Manusia yang seperti mayat hidup itu hanya memutar tubuh menghadap ke arah Kaisar dan Ketua Bengkau lalu mengangguk sedikit, tak acuh. Sekarang terbukalah rahasia iblis pengejar roh atau Cui Beng Kui ini, dan mengertilah orang-orang Bengkau akan pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh iblis ini secara mengerikan. Kiranya iblis ini adalah Ma Tai Kun, seorang panglima besar puluhan tahun yang lalu dari kerajaan Nanchao, seorang yang memiliki kepandaian tinggi karena masih terhitung adik seperguruan sendiri dari Pat Jiu Sin Ong dan Bengkau Culiumo. Panglima Sima ini dahulu menjadi jagoan istana Nanchao dan ia adalah seorang di antara banyak pria yang tergila-gila kepada Tok Xiao Kui Liu Luxian, puteri dari suhengnya sendiri. Setelah Liu Luxian memilih Kam Si-ek Jenderal Kerajaan Houhan, maka panglima ini lalu menghilang dan tak seorang pun tahu di mana ia berada. Siapa nyana sekarang panglima itu muncul kembali dalam keadaan yang begitu mengerikan, dan kiranya Cui Beng Kui, seorang di antara 6 iblis itu adalah bekas panglima ini. Kau Bian Cincin yang mengepalai penyelidikannya dan tentu saja tahu pula akan kematian Su Banqi dan Ciu Kang, kematian yang aneh karena dilakukan oleh peti mati hidup yang ia duga tentulah Cui Beng Kui, baru sekarang mengerti mengapa Cui Beng Kui mencampuri urusan ini. Diam-diam ia bersyukur bahwa biarpun Ma Tai Kun kini sudah berubah menjadi iblis, namun agaknya masih memiliki kesetiaan terhadap Nanchao sehingga turun tangan membunuh 2 orang pengkhianat itu. Ma Su Heng, biarkan Xiao menghadapi iblis jembel ini, seru Kau Bian Cincin. Ia terhitung adik seperguruan Cui Beng Kui. Mereka adalah 4 orang saudara seperguruan. Yang pertama adalah mendiang Liu Gan, kedua ketua Bengkau sekarang, Liu Mo yang masih adik kandung Liu Gan,
ketiga adalah Ma Taikun, dan keempat Kau Bian Cincin. Kau Bian Cincin bersama Liu Mo telah memperdalam ilmunya sehingga jauh melampaui 230 tahun yang lalu, maka kini Kau Bian Cincin meragukan apakah suhengnya yang puluhan tahun menghilang itu akan mampu menandingi It Gan Kai Ong yang ia tahu amat sakti. Ia sendiri pun masih ragu-ragu apakah ia akan menang. Akan tetapi kalau Ma Taikun kepandaiannya masih seperti 25 tahun yang lalu, tentu jauh di bawah tingkatnya. Mundurlah, Cui Bengkui mendengus, dan dengan langkah-langkah kaku ia menghampiri It Gan Kai Ong. Siapa menghina dia harus mati di tanganku. It Gan Kai Ong tertawa bergelak. Hohohohehe, makin terbukti sekarang betapa bobroknya moral orang-orang Bengkau. Cui Bengkui, kau disebut Suheng oleh Kau Bian Cincin, berarti kau juga sute dari mendiang Pat Jiu Sin Ong, dan kau terhitung paman guru Tok Xiao Kui Liu Lucian. Akan tetapi agaknya kau pun tergila-gila kepada murid keponakan yang jelita itu, hahaha. Majulah, jembel busuk, hendak kubuktikan apakah kau patut menerima julukan sejajar dengan aku, kata mayat hidup itu. Akan tetapi pada saat itu, terdengar suara bentakan nyaring sekali, bentakan seorang gadis yang melompat keluar dari dalam ruangan sembahyang, sebatang pedang bersinar kuning telanjang di tangannya. Cui Bengkui, kau pembunuh ayah, terimalah pembalasanku. Dengan gerakan bagaikan seekor burung walet yang amat lincah, Lin Lin melompati kepala banyak tamu, langsung menyerbu ke tengah lapangan menghadapi Cui Bengkui. Gadis ini kelihatan marah sekali, sepasang matanya berkilat-kilat, kedua pipinya merah, bibirnya cemberut, pedang di tangan kanannya menggetar. Kau siapa? Jangan kira setelah kau dibebaskan, kau boleh bicara sesukamu. Siapa ayahmu? Iblis busuk, setahun lebih kucari-cari kau, setan peti mati bersuling. Hayo katakan, bukankah kau pembunuh ayahku Kam Si Ek bersama istrinya dan seorang tamunya setahun yang lalu di Tingchun? Ho, hehe, kiranya kau sudah membunuh sainganmu, Jenderal Kam Si Ek yang berhasil merenggut Tok Xiao Kui dari tanganmu? It Gan Kai Ong terkekeh-kekeh sambil mundur. Hendak kulihat bagaimana kau akan dapat membereskan setan cilik ini, Cui Bengkui. Aku menanti giliran. Muka yang pucat dan tak pernah bergerak kulitnya itu kini sepenuhnya menghadapi Lin Lin, membuat gadis itu merasa ngeri juga. Ia teringat akan pengalamannya di dalam ruangan peti mati yang menyeramkan. Seperti telah kita ketahui, ketika Lin Lin memasuki ruangan peti mati melalui terowongan rahasia, ia melihat peti mati yang mendadak dapat hidup, sehingga ia roboh pingsan, lalu ia telah dimasukkan ke dalam sebuah peti mati kosong oleh Cui Bengkui. Untung tidak lama Lin Lin pingsan di dalam peti mati. Ia siuman beberapa menit kemudian dan dapat dibayangkan betapa bingungnya ketika ia mendapatkan dirinya berada di tempat yang gelap gulita sehingga matanya seakan-akan buta. Melihat jari tangan sendiri pun tidak tampak. Ia meraba-raba dan teringatlah ia akan pengalamannya tadi. Hatinya berdebar, iblis dalam peti mati itu. Sekarang ia pun berada di dalam peti mati. Tahulah ia bahwa ia telah ditawan oleh iblis tadi dan dimasukkan peti mati.